sebelum kita mulai belajar, kita baca doa. Islam saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdul itu. Abdul, kemana Abdul? Sakit. Sakit, ya. Kita doakan Abdul supaya cepat sehat kembali dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Amin. Semuanya berdiri dulu. Ya. Perhatikan kedatangan bajunya. Ya. Kemudian jika ada sampah yang berserakan tolong disingkirkan dulu. Ya. Mengapa demikian? Karena ketika perhatian kita terjaga, maka kita bisa semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini yang Ibu katakan, ya? Paham ikuti yang Ibu katakan? Ya, ulang lagi. Ya. Ayam ayam. Ayam ayam. Bebek bebek. Bebek bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ya, berarti semuanya masih konsentrasi ya. Ya, tidak ada yang salah. Ya, silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, silakan duduk. Apa ini? Teks anekdot, Ibu. Ya, teks anekdot yaitu tentang makna tersirat dari teks anekdot. Jadi, pertemuan kita kali ini kita tidak belajar lagi tentang makna tersirat tentang anekdot, tetapi kita akan belajar tentang ya, silakan diperhatikan. Ini kompetensi dasar kita itu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Adapun indikatornya yaitu menentukan pola penyajian teks anekdot, mengidentifikasi struktur teks anekdot, dan menganalisis kebahasan teks anekdot. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur. Sama dengan teks-teks yang lainnya, teks anekdot juga memiliki struktur. Kita mempelajari struktur dan kebahasan teks anekdot itu kalian mampu untuk menentukan pola penyajian teks anekdot, kemudian kalian mampu menganalisis kebahasan teks anekdot, dan kalian mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot secara tepat. Kita masuk ke dalam kegiatan inti kita. Yang kalian nonton tadi video itu tentang apa? Apa? Ya. Itu adalah sebuah contoh teks anekdot dan kemudian ada strukturnya ya. Ya, kita lanjutkan. Ibu tampilkan. Ya, ini. Ada yang bisa bacakan? Silakan. Berdiri. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama, abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya sesuatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot pada bagian. Ya. Terima kasih. Ya, teman kalian sudah bacakan. Jadi ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama abstraksi. Di video tadi
abstraksinya, ya. Kemudian ada orientasinya, ada krisis, reaksi, dan koda. Inilah 5 struktur dari teks anekdot. Kita lanjutkan. Ini ada 6 unsur kebahasan teks anekdot. Ada yang bisa bacakan lagi? Firman, boleh? Bisa? Unsur kebahasan teks anekdot. 1. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti waktu, berjalan, dan sebagainya. Menggunakan kalimat seru, menggunakan imperatif Sentence atau kalimat ya. Jadi ini ada 6 unsur kebahasaan dari teks anekdot. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kelly. Saya mengapa unsur kebahasannya harus menyatakan peristiwa masa lalu? Ya, pertanyaan yang bagus. Mengapa unsur kebahasannya menyatakan peristiwa masa lalu? Adakah di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Cherry? Tidak ada. Ya, Ibu langsung menjawab. Mengapa menyatakan peristiwa masa lalu? Karena teks yang disusun dalam teks anekdot itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi dan diceritakan kembali. Oke, paham Cherry? Ya, kita lanjutkan. Ini ada 2 pola penyajian teks anekdot. Yang pertama itu ada dialog, kemudian ada narasi. Ya, kata yang didapatkan sama itu membentuk satu kelompok. Masih ingat? Ya, masih. Jadi kelompok saya di sini suka di sana, belajar di sini, Indonesia di sini, bahasa di sana, dan kemudian Indonesia di sini. Oke, silakan. Cukup kelompoknya? Ya. Oke, saya mulai dari sini. Kelompok ini Indonesia. Ya, semuanya sudah dapat LKPD? Ya. Jadi di LKPD-nya ini ada tugasnya yang harus kalian selesaikan atau harus kalian kerjakan secara berkelompok, yaitu ada nomor 1 itu ada identifikasi struktur teks anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat, kemudian analisislah unsur kebahasan teks anekdot berjudul KUHP, dan kemudian kalian tentukan pola penyajian dari kedua teks tersebut dan berikan alasannya. Oke, dipaham? Ya, silakan dikerjakan. Silakan bekerja kelompok. Presentasi, ya, kelompok saya sudah dipresentasikan hasil diskusinya dari kelompok saya. Siapa yang mau? Cherry? Ya, silakan berdiri Cherry. Silakan dibuka dulu maskernya Cherry. Ya, kelompok yang lain silakan dengarkan kelompok saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, identifikasi struktur teks anekdot di atas dosen yang juga menjadi pejabat. Strukturnya abstraksi, kalimat, dikasih
Indonesia Dua Universitas. Kita persilakan kelompok senam. Kelompok senam? Ya, oke, siapa? Yang unsur kebawasannya. Kami dari kelompok senam akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur kebangsaan, anekdot dari judul KUHP. Unsur kebangsaan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat seorang dosen di Fakultas Hukum suatu universitas. Dialog dan narasi dapat dibedakan dari ciri dan struktur pembangunnya. Dapat dilihat jika dialog itu yakni sebuah percakapan, sedangkan narasi dipaparkan sebuah peristiwa atau kejadian yang disusun menurut kronologi. Oke, yang plus dulu. Dialog itu percakapan orang dan narasi dilarasikan. Oke. Bagian kelompok yang presentasi hari ini sebenarnya semuanya bagus, namun ada yang lebih bagus lagi, yaitu kelompok saya. Ya, betul sekali saya. Ya, betul kelompok saya. Ya, yang lain bisa meniru saya dan jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik lagi. Saya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Iya. Jadi kita pertahankan proses pembelajaran kita selalu seperti ini, menyenangkan dan tidak membuat ya. Atau ada yang sudah mengantuk? Tidak. Ada sudah lapar? Wajar lapar karena ini sudah jadi proses pembelajaran kita atau kegiatan kita hari ini menyenangkan, tidak terasa waktu pelajari teks anekdot di rumah. Tadi kita akan membuat teks anekdot pertemuan selanjutnya dan pertahankan proses pembelajaran kita tetap seperti ini, menyenangkan dan apa lagi? Tidak membosankan. Ya, menyenangkan dan tidak membosankan. Silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita ini, mari kita berdoa. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa Islam, saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatannya dan kalau pulang nanti kalau pulang ke rumah hati-hati di jalan. Amin.